Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi dari Ampere Coding. Pada video kali ini saya akan lanjut ke pembahasan tentang WordPress ya, khususnya tentang komentar. Nah, di komentar ini tempat menyimpan ataupun melihat ataupun mengelola komentar-komentar yang masuk ke dalam website kita. Contoh di sini ya masih kosong. Nah, kalau misalkan saya demokan, saya akan coba masuk ke sebuah postingan. Misalkan yang sedang Ronaldo di sini, kemudian saya kasih komentar di bagian bawah. Ini percobaan komentar. Saya klik post komen. Nah, ini langsung muncul ya. Ini percobaan komentar. Satu komen di sini terangannya. Nah, kalau saya refresh di sini, reload, dia tampil langsung. Nah, kalau misalnya kita ingin membatalkan ataupun ingin menghapus ataupun ingin menyatakan si komentar ini sebagai spam, kita bisa klik unapprove. Nanti dia tidak akan tampil. Tapi kalau misalnya kita ingin atur menjadi spam, bisa tinggal klik spam saja. Ataupun nanti kalau misalnya kita ingin langsung masukkan ke kotak sampah, itu tinggal diklik tombol trash di sini. Jadi kita bisa tahu siapa orangnya, kemudian nama domainnya ya, karena saya sendiri tadi yang komentar, kemudian alamat emailnya, IP-nya berapa, isi komentarnya apa, aksinya itu kita mau bagaimana, kemudian in response to ini maksudnya adalah postingan mana yang dia berikan komentar, kemudian submitted on kapan dia memberikan komentar. Sekarang muncul pertanyaan, bagaimana caranya supaya komentar yang masuk itu tidak langsung diterima. Ini kan ketika saya komentar langsung muncul kan. Nah, saya maunya ketika komentar yang masuk itu melalui proses approval dulu ataupun proses penerimaan. Kalau tidak kita terima ya tidak akan muncul. Kalau begini kan langsung muncul nih komentarnya. Caranya adalah masuk di bagian settings, itu ada yang namanya discussion. Nah, itu masuk discussion di sini ada keterangan ya, discussion settings. Ada default post setting, isinya pertama attempt to notify any blocks link from the post. Ini untuk memberikan notifikasi blog apapun yang terkait di dalam postingan. Kemudian ada juga allow link notification from other blogs, ini untuk dari blog lain. Kemudian allow people to submit comments, ini supaya orang bisa komen. Nah, kalau misalkan anda ataupun teman-teman tidak ingin memberikan fitur komentar di postingan, ini silakan dihilangkan saja centangnya. Kemudian kalau misalkan ingin pengaturan lain yaitu di other comment settings, di sini ada info comment author must fill out name and email. Jadi setiap orang yang mau memberikan komen itu harus mengisikan nama dan emailnya. Contoh ya, ini kan masih istilahnya halaman yang saya sudah login ya. Kita coba buka untuk halaman yang belum saya login. Nah, di sini kan secara default ataupun bawaan, kalau orang itu belum login ke dalam WordPress ataupun ke website kita, dia harus mengisikan komen, isinya apa, nama, email, dan websitenya dari mana. Nah, kalau sudah, dia nanti baru bisa post komen di sini. Jadi kurang lebih seperti itu. Contoh ya, ini adalah komentar dari pengunjung biasa. Nama misalkan visitor, email visitor@gmail.com misalkan. Ini websitenya dikosongkan saja. Nah, kalau dia nanti klik save my name, email, and website in this browser for the next time I comment, semua data komentar, nama, email, dan website itu akan tersimpan di dalam sistem. Jadi kita perlu klik saja supaya nanti kalau misalkan saya selaku visitor ataupun pengunjung ingin memberikan komentar lain di website ini, maka keterangan data ini udah ada. Saya klik post comment. Nah, di sini ada keterangan ya, visitor, your comment is awaiting moderation. Nah, keterangan ini adalah komentar dari pengunjung biasa. Kalau saya klik di sini, dia tidak tampil ya, karena nanti itu perlu moderasi ataupun penerimaan. Kenapa yang punya saya langsung tampil ya, karena saya selaku adminnya tadi sendiri, jadi selaku owner pemiliknya langsung dia tampil. Nah, di sini kan kita belum simpan juga nih di bagian allow people to submit comments, makanya si visitor ini bisa tetap komentar. Tapi kalau sudah kita simpan di bagian save changes di bawah itu, maka tombol komentar itu tidak akan aktif.
Oke, jadi kita kembali ke atas. Ini biar kita aktifkan saja. Kemudian ada keterangan users must be registered and log in to comment. Ini mewajibkan semua yang mau komen itu harus login. Kemudian di bagian bawahnya automatically close comments on post older than 14 days. Ini maksudnya komentar yang diposting ataupun masuk lebih dari 14 hari akan otomatis ditutup. Kemudian show comments cookies open in checkbox, ini biarin, ini untuk urusan cookiesnya di bagian komentar. Kemudian enable threaded nested comments, ini maksudnya sebuah komentar yang tampil itu bisa dikomentarin itu di berapa level. Jadi di sini bisa kita kasih atur menjadi 5 level saja. Kemudian break comments into pages with 50 top levels comments per page and the last page displayed by default. Nah, di sini maksudnya adalah komentar yang masuk di halaman ataupun di postingan dari 50 level komentar ataupun level komentar dari sebelumnya itu akan dipecah. Cuman ini biarin saja sih. Kemudian email me whenever. Nah, ini kalau misalnya ada postingan ataupun komen sebuah postingan yang dikomentarin, maka akan diberikan notifikasi via email. Kemudian a comment is held for moderation kalau misalkan sebuah komentar perlu dimoderasi. Kemudian before a comment appears. Nah, comment must be manual approved. Nah, kalau kita pilih ini centang, maka semua komentar itu akan wajib di approve secara manual. Kemudian bawahnya comment, author must have a previously approved comment. Nah, jadi di bagian sini komentar dari author itu harus memiliki sebuah komentar yang sudah di approve sebelumnya. Kemudian comment moderation. Nah, ini mengantrian, ini ada 2 link. Seterusnya sih nggak perlu terlalu diperhatikan ataupun dikonfigurasi, mungkin untuk di bagian disable comment key saja ya. Nah, jadi ini untuk istilahnya filter kata-kata yang tidak kita ingin gunakan, misalnya kata-kata kotor ataupun kata-kata kasar, kita tinggal masukkan saja di sini. Kemudian avatars, ini untuk logo. Jadi kan kalau dilihat di sini gambarnya seperti ini nih. Kalau kita mau ganti menjadi misalkan blank, kosong, ya bisa. Mau ganti menjadi avatar logo seperti ini bisa, dan lain-lain sebagainya. Kalau sudah, kita tinggal klik tombol Save Changes. Nah, di sini ada sedikit kelewatan bagian maksimum rating. Nah, di sini rating dari website kita itu mau seperti apa? Apakah G, suitable for all audience? Secara umum semua bisa masuk. Kemudian possibly offensive, usually for audience 13 and above. Maksudnya adalah untuk audiens ataupun pengunjung yang berumur 13 tahun ke atas, dan yang di sini adalah R untuk yang 17 tahun ke atas, dan yang X ini untuk yang sudah dewasa. Nah, kita pilih yang G saja ya karena umum ya. Kita klik tombol Save Changes. Setting save, maka semua konfigurasi ataupun setting di sini sudah tersimpan ke dalam sistem kita. Nah, kita lihat di sini ada comments ya. Comment di sini ada 1. Nah, ini kita perlu komentarin ataupun perlu kita approve, ataupun bisa juga kita masukkan ke kotak sampah. Kalau kita terima, klik tombol approve. Saya klik di sini, dia berubah ya menjadi unapprove. Kalau kita lihat di sini, harusnya nanti akan komentarnya menjadi 2. Nah, udah muncul kan komentar yang kedua. Kita bisa reply di sini, balas komentar si orang ini secara langsung. Kalau kita istilahnya cancel reply, kita langsung komentar di sini. Kita tidak akan menimpa komentar sebelum-sebelumnya. Jadi istilahnya leave comment di sini untuk komentar yang baru. Kalau kita klik di bagian reply di masing-masing baris komentar yang sudah ada, kita akan mengomentari komentar yang dia buat. Oke, jadi kurang lebih seperti itu saja. Baiklah, mungkin ini saja untuk pembahasan manajemen komentar di website berbasis WordPress kita. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.